ampun kepada Allah. Karena kalau dia nanti berlalu, selesai, terkadang datang penyesalan. Terkadang muncul pikiran-pikiran, kenapa dulu? Kenapa aku tidak bersungguh-sungguh? Maka salah satu yang harus kita seriuskan dalam hidup ini adalah peta map sistem, aturan-aturan yang juga disebut dustur, yang juga disebut hudan, dia juga disebut furqan, nur, kitab, dia juga disebut syifa, dialah Al-Quranul Karim. Kali ini ayahanda dan jamaah serta ibunda yang dirahmati Allah, kita akan membahas akhtar nisyanil Quran, bahaya melupakan Al-Quran. Pada hakikatnya Al-Quran yang Allah turunkan ini adalah sumber, adalah cahaya panduan kemenangan dalam Islam. Adalah peta kehidupan yang mengarahkan, menunjukkan, menuntun kita agar kita selamat dalam mengarungi kehidupan ini. Maka sebaik-baik dakwah dan da'i ala husni di'ayatihi, yaitu menyeru dan seruan yang terbaik dalam hidup ini adalah agar manusia memakainya, menggunakannya. Maka ini akan berfungsi ketika kita sebagai usernya. Dia bukan hanya sekedar dibaca, melainkan naikkan level kita kepada orang yang memahami. Apalagi bisa dihafal, bahkan lebih nikmat lagi diamalkan. Semua ini ya akhil Islam, saya ketika mendalami membaca ada satu buku tentang Al-Quran adalah tarbiyah yang terpenting dalam hidup. Sebenarnya sebelum membaca Al-Quran itu atau membahas Al-Quran itu ada 5 poin yang harus didudukkan dalam diri, pikiran, hati, dan pemahaman kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang pertama adalah makna syahadatain. Dan inilah yang nanti menguatkan kontinuitas kita dalam memulazamah dan bersahabat dengan Al-Quran. Barulah membahas ma'rifatullah. Dan di dalam kitab jangankan ma'rifatullah, syahadatain saja ini ada kurang lebih 11 temanya. Termasuklah di antaranya ahammiyatus syahadatain, madlulus syahadatain,
Karena syahadah ini termasuk password. Pintu masuknya Islam itu kan syahadah. Makanya kisah Nabi bertahanus di Gua Hira sampai menerima wahyu. Kan sebelum itu yang Nabi ajak umat itu adalah 2 kalimat ini. Makanya disitulah hikmahnya turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur. Min sama'id dunya ila dunya. Makanya ada asbab nuzulnya. Ada kejadiannya. Maka ada ayat yas'alunaka anil khamr, anil anfal. Ya Allah, mereka bertanya kepadaku tentang ini. Turun ayat. Nah, yang pertama yang diakarkan dulu kepada para orang-orang ini termasuk sahabat yang masuk Islam as-sabiqunal awwalun itu adalah, dan secara umum kepada masyarakat Mekah Quraisy ketika itu, termasuklah min mawasimil hajj, di musim-musim haji, kafilah-kafilah dagang yang sebelum itu kehidupan Mekah adalah mayoritas kaum paganis, penyembah berhala, dan mereka punya ritual penyair, ya. Disitulah adat-adat jahiliyah. Jadi yang pertama diakarkan itu adalah ayat-ayat fa'budullah. Dan ini sesuai dengan ayat-ayat yang kalau kita baca Al-Quran sesuai dengan perintah-perintah Allah kepada para nabi. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumak min qabli ayyatiyahum azabun alim. Jadi qala ya qaumi U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, itu juga berlaku kepada kode, rumus, isi ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada nabi-nabi terdahulu. Barulah datang yang kedua, ma'rifatullah. Karena syahadah dan ma'rifatullah ini di level yang berikutnya adalah siapa Allah. Artinya ketika mendakwahkan Al-Quran ini, tidak mungkin kalau tidak kuat pondasi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan siapa Allah, maka mereka nanti akan menentang. Dari mana ini? Siapa yang menurunkan wahyu? Maka ma'rifatullah itu disebut dalam rukun iman, al-imanu billah wa malaikati wa kutubihi atau wa rusuli wa kutubi wal yaumil akhir khairihi wa syarri, qada dan qadarnya. Coba lihat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Jadi kalimat amana billah itu, an tu'minu billah, itu ma'rifatullah yang harus kita kuatkan dulu. Coba literasi Allah menyampaikan runut rentetan bagaimana supaya
nilai-nilai Al-Quran itu kokoh di hati para sahabat. Itu ada, kalau secara bahasa itu, kalau dalam ilmu perkuliahan metodologinya nyambung. Itu Masya Allah itu. Sehingga nanti pada akhirnya ketika berbicara tentang Al-Quran, jadi sudah selesai pondasi amdal. Kalau dalam bangunan itu semennya, kerikilnya, tiang-tiangnya, jadi tidak roboh dia. Barulah setelah ma'rifatullah, dan di ma'rifatullah ini pun ada kurang lebih 11 tema. Salah satunya adalah kenapa penting mengetahui siapa Allah, mengenal Allah. Bagaimana jalan mengenal Allah? Ya. Apa saja yang menghalangi kita mengenal Allah? Karena itu hidayah. Asbab supaya kita itu dapat petunjuk. Karena Al-Quran itu hidayah, hudan. Tidak mungkin kita tidak kenal sama yang menurunkan Al-Quran, tapi kita baca Al-Quran. Aneh. Makanya teman-teman ayahanda yang mungkin bekerja di Kementerian Agama atau yang dirjen, sebenarnya ini harus sampai ke mereka. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya ada metodologi sampai dia nanti belajar Al-Quran itu ada muqaddimahnya. Itu baru 2. Dan itu sudah ada 22 judul yang harus dia pelajari. Baru yang ketiga Ma'rifatul Rasul. Yang harus dikenal sebelum bicara Al-Quran itu adalah mengenal Rasul. Karena kepada siapa Al-Quran itu diturunkan? Kepada Rasul. Kalau ditanya Rasul itu siapa? Apa definisi Rasul? Ar-Rajul Al-Mustafa. Karena Rasul Nabi itu tidak ada perempuan. Dia laki-laki semua. Yang dipilih. Khusus Nabi disebut Al-Mustafa. Al-Mursal ilan nas au kafatin nasi ajma'in birrisalah. Diutus kepada manusia seluruhnya. Makanya bahasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan membawa risalah penyempurna. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Coba kalimat bil huda wa dinil haq, maka setelah ma'rifatul rasul ada ma'rifatul Islam. Itu udah 4. Syahadah dia baguskan, mengenal Allahnya mantap, lalu dia tahu kepada siapa inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu kepada siapa ini diamanahkan Al-Quran ini? Tentu kepada Rasul. Rasul membawa misi menyempurna dari seluruh agama yang ada sebelumnya dan kitab sebelumnya. Itulah dia Al-Islam. Maka setelah mengenal Rasul, kenalilah agamamu itu apa. Di sini mengenal Islam saja ada 9 judul. Kebayang nggak anak-anak sekarang SD, SMP, SMA, kuliah, habis kuliah mengampak membaca orang. Cinta ditolak, keapa bertindak.
Kira-kira kebayang nggak Pak kalau itu anak kita? Yang mungkin dari TK di sekolah kan, SD, entah pesantren misalkan. Coba ada apa? Kadang saya nggak mau menyalahkan berita itu, biarlah dia berlalu dan hadir di depan mata kita zaman ini. Itu sebenarnya pesan, message kepada orang tua yang menyekolahkan anaknya. Yang kadang, ini mohon maaf, kadang niat kita sekolah itu hanya untuk ijazah saja. Tak lebih, tak kurang. Biar apa? Dapat kerja. Nanti kalau kau menikah udah kerja PNS P3K, bisa membiayai anakmu. Ada uang pensiun. Isi otaknya itu saja. Demi Allah, ketika kami setiap Jumat kadang mengisi kajian anak-anak sekolah plat merah itu, saya sampaikan. Saya dulu dosen, pernah dosen lah. Lama kami dosen. Jadi qadarullah. Sebelum saya mengajar di UIN itu yang saya lakukan adalah apa? Saya suruh satu-satu baca Quran dulu. Sebelum belajar, bahkan dari kelas-kelas yang saya masuki itu, ada kurang lebih 15 orang saya kader jadi dai sekarang. Saya bilang, kalian kalau tak puas belajar di kelas ini, datang ke rumah saya kasih makan, minum. Sukalah dia. Mahasiswa dikasih makan, nasi ramas, minum. Datang orang tuh. Datang. Jadi militansi, dia kuat Islamnya. Saya ajari runut. Alhamdulillah. Siapa salah satunya? Tuh yang merekam-rekam tuh. Kalau tak percaya tanya dia, siapa Ustaz Yunus dalam hati hidup dia. Tahu kemana dia tuh menghilang? Baca Quran. Dia harus ngejar target juga. Merekam nih ya sambil saja. Tapi urusan dia sama Allah di Ramadan ini harus selesai juga. Dan itu harus berhasil. Rasul mengkader Umar. Umar itu pegulat, pembunuh. Tapi setelah didakwahi jadi khalifah, bahkan penghuni surga. 10 sahabat dijamin masuk surga. Dia Umar. Sayyidina Umar itu ada 2 Umar. Satu Umar ibn al-Khattab. Dia masuk Islam ketika adiknya baca Quran, ditamparnya adiknya sama adik iparnya, keluar darah. Awalnya Sayyidina Umar ini kan karena dalam sejarah kalau dia udah ngambil pedang, mengeluarkan pedang dari sarungnya, pasti ada yang meninggal, mati. Tebas. Tuh Sayyidina Umar. Dia belum masuk Islam ketika itu. Pegulat. Siapa yang gak takut sama dia? Ketika itu dia sudah memutuskan ingin membunuh Nabi Muhammad. Di tengah jalan ketemu ada sahabat. Umar, kamu kemana? Mau membunuh Nabi. Ngapa pula kau membunuh Nabi? Urus saja dulu adikmu itu, katanya. Adikmu itu udah mengikut Nabi. Balik kanan 90 derajat. Tuh dikejarnya ke rumah adik. Betul didengarnya lah adik itu baca Quran. Ada suhufnya, lembaran itu. Ayatnya pun ada. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taklah Al-Quran ini kami turunkan sampai engkau menderita sedih. Berarti bahagia. Ditamparnya akhirnya dia menyesal sedih. Datang hidayah seketika. Lalu dia minta, aku merasa bersalah. Dan ternyata hidayah Al-Quran, dia bilang, bawa aku ke tempat Rasul. Takutlah mereka. Jangan bunuh, nanti tahu dia di mana Nabi. Tapi
dengan semua kisah itu dibawa, ditunjukkan. Ditengok dari pintu. Siapa yang datang, kata Rasul. Ditanya sahabat yang menjaga Rasul. Umar ya Rasulullah. Sebentar. Dia mohon petunjuk dari Allah. Buka katanya. Betul nih ya Rasul. Sampai kata sahabat, kalau macam-macam dia, aku panggal dia ya Rasul. Nggak apa-apa, buka. Begitu dibuka, dia tunduk, dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang tak kenal Umar bin Abdul Aziz? Sampai dengan Al-Quran itu tak ada satupun yang berhak lagi menerima zakat. Semua mengeluarkan zakat. Siapa yang tak kenal Muhammad Al-Fatih? Yang dari kecil dididik oleh seorang guru yang bernama Aqsyamsuddin Ad-Dimashq. Sehingga dialah termasuk penakluk Konstantinopel. Lebih dari 10 pemimpin ingin menaklukkan Latuftahanal Konstantiniyah. Fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaishuha. Semuanya belum bisa. Inilah dia dari kecil dibilang, kaulah ya Muhammad. Kaulah ya Muhammad Al-Fatih. Dididik dengan Quran. Umur 10 tahun kurang lebih hafal Quran. Umur belianya dari 20 ke 25, di umur itulah dia penakluk Konstantinopel. Itu dahsyat. Kenapa? Karena udah selesai dia ma'rifatul Islamnya. Makna Islam. Apa itu Islam? Apa definisi Islam? Agama Allah ini. Al-Islam wa sunnatullah. Islam akhlaqan. Islam itu akhlak. Al-Islam dinul haq. Islam itu adalah agama yang benar. Tabi'ah dinil Islam. Apa tabiat agama Allah? Aktivitas Islam. Apa itu al-amal al-islami? Maka kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina itu di situ syarat dengan ma'rifatul Islam. Sempurna, ridha. Aku ridha Islam ini agama kamu. Aku sempurnakan dia. Melalui apa? Melalui wahyu. Barulah ma'rifatul insan. Bayang tuh, belum Quran 5 ini harus dibaca, dipahami, diamalkan, barulah kita bicara Al-Quran. Pondasinya dapat, mengenal siapa pencipta kita dapat, kemudian kepada siapa nanti risalah agama ini dapat, yaitu Rasul. Islam itu sendiri, kemudian manusianya. Barulah muncul, hadir, membahananya dustur, kalimat-kalimat Quran. Sahabat siap. Makanya ketika bicara tentang kaifa nata'amal ma'al Quran, bagaimana beradaptasi dengan Al-Quran, ingat pengharaman khamar. Begitu sudah mulai dari awal, la taqrabus salata wa antum sukara. Awalnya yas'alunaka 'anil khamr, qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Awalnya dikasih logika dulu sama Allah kepada manusia. Allah nggak mau langsung haram. Kalau yang minum neraka, enggak. Allah nggak mau.
At-tadarruj fil ahkam, ada namanya step by step dalam memberikan hukum kepada manusia. Karena manusia itu secara psikologi, sosial, secara pemahaman kan berbeda-beda. Dan semua itu dalam taraf dan pemahaman manusia yang paling mudah menerimanya adalah persepsi dan psikologis. Maka psikologi Al-Quran itu dahsyat. Itu sudah disesuaikan, makanya ada istilah ma'rifatul insan tadi, mengenal manusia. Manusia itu siapa? Dan yang paling kenal psikologi manusia adalah wanita. Karena rahim itu, bayi itu 9 bulan lebih dibawa kemana-mana, didoakan, meregang nyawa melahirkannya. Mulai dari muncul ke dunia sampai dia balik, yang tahu itu adalah seorang wanita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di ayat yang lain, min sulalatin min tin, mim ma'im mahin. Ada mudghah, alaqah, tulang belulang, mulai dari segumpal darah, daging, itu semua ada di rahim seorang ibu. Maka kalau bicara tentang psikologi manusia, yang tahu termasuk ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan. Maka ketika membaca Al-Quran, membahas Al-Quran secara kemanusiaan dan manusiawi, itu nyambung. Dan kita butuh Al-Quran itu. Maka kalau dikaitkan dengan penciptaan manusia, maka di sini tempatnya. Wa ulul arhami minkum. Taib, kita bicara tentang barulah masuk Al-Quran. Di tahun lalu saya sudah bahas Al-Quran ini karena melanjutkan definisinya kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mutawatir al-muta'abbad bitilawati. Coba dari definisi saja itu runut apa yang kita bahas 5 hal tadi. Kalamullah. Kalau tidak tahu dia syahadat dan beriman kepada ma'rifatullah, mana percaya dia tak definisi Al-Quran kalamullah. Betul tak? Sudah begitu metodologi dakwah Nabi. Kata mereka apa? Al-Quran itu kalau kata orang jahiliyah apa? Sihir, mantra, asatirul awwalin. Kebayang itu? Lebih hebat pula mereka. Dibilang dia syair, dia apa dia. Tidak bisa. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau memang betul kalian ragu, cobalah datangkan semisalnya. Fa'tu bi surah, datangkan satu surat. Jadi ada tukang syair ini, dibuatnya lah ayat surat. Apa nama suratnya? Kata. Wahai kata, katanya, ketawalah semua orang Arab. Difdak. Ada surah gajah di wafil, ya dibilang dia anfuhu tawil, belalainya panjang, ketawa semua orang Arab. Tidak bisa. Coba lihat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil
Siapapun yang mendengarnya indah, kalimat-kalimatnya, hurufnya, segi bahasanya. Nah, ada yang bisa menanding. Itu kenapa? Kalamullah Ta'ala al-mu'jiz. Karena Al-Quran itu mu'jizat. Tidak usahlah contoh yang jauh. Coba nanti baca kisah masuk Islamnya Ustazah Irene. Dia mu'allaf, dia pendeta yang udah keluar masuk agama, berbagai agama. Sampailah dia menemukan surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas. Di ayat Qul huwallahu ahad. Karena dia temukan di seluruh kitab-kitab dan seluruh agama, Tuhan itu tak satu. Di situ datang hidayahnya. Ditamatkannya Al-Quran, ketemu petunjuk Allah itu di ayat Qul huwallahu ahad. Waktu itu saya ketemu beliau, diundang di acara di Malaysia. Dia mengkisahkan kisah keislaman dia. Kayak akhul Islam, ini hati-hati di poin ini. Maka masuklah kita ke tema kenapa bahaya meninggalkan Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang tahu tadi secara dasar juga mengerti. Hubungan dia kepada Allah, kenal Allah juga sudah mantap. Kemudian kenal Rasul, kenal Islam, kemudian juga kenal manusia itu secara tabiat dan ilmunya, barulah kenal Al-Quran. Maka bahaya melupakan Al-Quran. Dan ini ya akhul Islam, saya ambil karena kita insya Allah masih ada pertemuan ya. Jadi karena biar kokoh pemahaman ini, maka yang pertama adalah orang yang melupakan Al-Quran, dia akan sesat, dhalal mubin, dan kesesatan itu kesesatan yang nyata. Ini kata Allah di surah An-Nisa ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jadi melupakan Al-Quran berarti apa? Melupakan petunjuk. Itulah mahalnya hidayah. Maka ada penelitian ibunda, ayahanda, di antara menghilangkan pikun atau mengurangi pikun masa tua kita, baca hafallah Al-Quran. Ada orang linglung, ada orang yang memang betul-betul dia dulu, apalagi dia dulu orang-orang yang ahlul Quran. Ada seorang ustaz, kakak kelas, tapi udah meninggal dia. Allah beri dia umur yang tidak lama dan belum punya keturunan. Jadi dia dulu alumni pertama, saya alumni 9. Jaraknya 9 tahun. Dia pergi ke Mesir, pulang, ketemunya, dia orang Medan, saya orang Medan, ketemunya di Riau sambil berdakwah. Qadarullah dia bagus bahasa Inggrisnya, bukan malah bahasa Arab, tapi memang dia dulu kan kami cabang Gontor dulu di Medan, bagus bahasa Inggris memang, lagi di awal-awal. Karena untuk menguasai dunia itu menguasai bahasa. Qadarullah
Tahu Bapak Ibu, dia tinggalkan dakwah ini. Nggak mau dia ceramah. Akhirnya dia buat kursus. Tahu Bapak Ibu siapa yang diajar dia? Dia Quran dia bagus, hadis dia orasi dia bagus, ceramah menggelegar. Yang diajarnya yang pramugari celana pendek nih. Rok pendek, baju pendek. Qadarullah jatuh dia sakit. Lama dia sakit. Diceritakan sampailah kepada datangnya petunjuk Allah itu sepertinya pekerjaanku dan sekolahku dan keinginan orang tuaku tak sesuai. Banting setir, kembalilah dia ke dunia dakwah. Suatu hari kami dipertemukan untuk berdakwah ke daerah-daerah. Di situ dia cerita. Coba. Jadi Allah menunjuk seseorang supaya dari lisannya Al-Quran ini hadir di bumi Allah ini. Ini adalah sesuatu yang mahal. Saya ulangi. Ini ada imam kita. Dan ayat yang dibaca, ayat yang ke-20 surah Al-Muzammil tadi, inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfah wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina mak. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima an lan tusu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Awalnya tahajud itu wajib. Turun ayat ini sehingga jadi sunnah muakkad. Begitulah pentingnya baca Quran di tengah malam itu. Cuman Allah hendak ingin, Rasulullah juga tak kuat kalau ini wajib, seluruh umatnya tak tidur misalkan dan seterusnya. Bisa jadi orang sakit juga harus bangun malam, kan repot. Allah mudahkan Al-Quran ini, walaqad yassarna Al-Quran lidzikri fahal min muddakir walaqad yassarna Al-Quran. Bahkan kata Allah, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Atau karena hati mereka yang terkunci sehingga mereka tak bisa memahami Al-Quran ini, mentadabburinya. Akhirnya kalau itu dilupakan, sesat, ngelantung, meluntang lanting dan seterusnya. Maksudnya apa? Hidupnya tidak jelas. Karena Allah kasih mapnya supaya sampai tujuan. Mapnya nggak dipakai. Dipakainya map sekuler, liberal, aturan manusia. Ya sesat. Kenapa? Karena nggak dapat petunjuk dari Allah. Baik, ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akan kita lanjutkan poin-poin nanti apa bahaya melupakan Al-Quran. Dan ingat, kajian kita ini kuatkan dulu syahadah kita, kuatkan dulu mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam, mengenal manusia. Lalu ketika kita nanti menelusuri, membaca, memahami Al-Quran itu step by stepnya, itu akan nyambung, akan kuat pondasi syahadah kita, akan kuat mengenal Allahnya, mengenal Rasul, mengenal Islam, dan memahami kehidupan manusia itu. Ini saja. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.